Yo, halo guys, balik lagi ke PC Kentang. Dan buat yang pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Spesial buat kalian yang lagi susah berak, kali ini kita akan ngebahas alur cerita dari game Street Fighter. Terima kasih buat Agan Your Local Frosting Fan yang sudah merequest video ini. Kita sudah pernah buat short soal timeline Street Fighter dari Street Fighter pertama sampai Street Fighter 6. Tapi kita belum pernah ngebahas kisah ini secara keseluruhan. Akan ada beberapa part karena ceritanya cukup panjang dan di sini kita cuma ngebahas Street Fighter utamanya aja. Jadi kita nggak ngebahas cerita keseluruhan dari setiap karakternya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai ada baiknya kalian untuk klik subscribe untuk mensupport channel ini supaya Mimin makin semangat untuk bikin konten yang menarik buat kalian. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ceritanya. Zaman dulu di pegunungan Jepang, ada dua orang bersaudara bernama Gouken dan Gouki. Gouki itu nama Jepang dari Akuma. Mereka berdua adalah murid dari master bela diri yang bernama Gotetsu. Gotetsu mengajari mereka bela diri Ansatsuken. Akuma adalah petarung yang sangat agresif, sangat brutal, temperamental, dan menyukai kekerasan. Jadi dia diajari Ansatsuken kekuatan kegelapan. Sedangkan Gouken itu sebaliknya, dia defensif, sabar, dan tenang. Dia juga menyukai kebaikan, dan diajari Ansatsuken kekuatan cahaya. Mereka berdua dididik oleh Gotetsu selama bertahun-tahun dan saling bertarung satu sama lain untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan skillnya. Akuma ingin menjadi lebih kuat dan meminta diajarkan Satsui no Hado atau gelombang pembunuh pada gurunya, di mana itu adalah teknik yang sangat berbahaya dan bisa merenggut jiwa penggunanya. Gotetsu sudah menjelaskan itu kepada Akuma, tapi dia tetap kekeh pengen mempelajari jurus itu. Suatu hari saat Gouken sedang melewati pegunungan, dia bertemu seorang anak yatim piatu tanpa nama, dan dia beri nama Ryu. Jadi Ryu itu bukan nama aslinya guys. Gouken melihat adanya potensi kekuatan dalam diri Ryu. Dia memilih untuk melatih Ryu dengan bela diri teknik Ansatsuken ditambah dengan Shotokan karate. Ryu bisa belajar dengan sangat cepat dan bisa langsung menguasai beberapa jurus. Ryu pun sudah dianggap seperti anak oleh Gouken. Tapi, suatu hari telah terjadi hal yang sangat mengerikan dan merubah kehidupan antara Gouken dengan Akuma selamanya. Kekuatan dari Ansatsuken yang jahat telah merasuk ke dalam tubuh Akuma, jadi dia terhasut untuk membunuh orang yang lebih kuat darinya, yaitu gurunya sendiri, Gotetsu. Dalam pertarungan penuh darah dan bola api di mana-mana, akhirnya Akuma berhasil mengalahkan Gotetsu dengan skill terbarunya, Sun Gokusatsu, atau bahasa umumnya dibilang Raging Demon. Dan saat itu gurunya pun langsung mokat di sana guys. Bukannya merasa puas akan kemenangannya, jiwa Akuma dipenuhi dengan kemarahan dan kekecewaan yang sangat luar biasa. Dia percaya kalau gurunya telah menahan kekuatan terbesar dalam dirinya, dan hanya mengajarkan itu kepada saudaranya Gouken, agar jika Akuma tidak terkendali, itu bisa dikalahkan sama Gouken. Akuma ingin menjerumuskan Gouken yang menggunakan kekuatan cahaya dalam kegelapan. Namun Akuma sudah termakan dengan hawa nafsu dan kekuatannya. Dia terus mengembangkan kekuatannya di tempat terisolasi untuk mengalahkan Gouken. Suatu hari Gouken menerima anak baru yang bernama Ken. Dia dikirim sama ayahnya untuk berlatih bela diri. Sama seperti Ryu, Ken memiliki bakat yang alami dalam bertarung. Meskipun dia orang yang lebih ceria daripada Ryu, dalam pertarungan mereka memiliki kekuatan yang sama. Sama seperti Gouken dan Akuma, mereka berdua berlatih untuk meningkatkan skill dan kekuatan mereka. Tanpa disadari, mereka menjadi lebih dekat dan menjadi sahabat baik. Persahabatan mereka yang sangat baik dilandasi dengan rasa persaingan agar bisa menjadi yang lebih kuat. Dan selama beberapa tahun, mereka terus berlatih bersama. Gouken gak selalu sukses mendidik murid atau mendapat murid yang potensial, jadi dia emang milih-milih murid. Karena sebelumnya, dia memiliki murid yang bernama Dan Hibiki. Gouken menyadari bahwa Dan tidak memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Dia mengetahui bahwa tujuan Dan Hibiki masuk ke dojo agar bisa membalas dendam atas kematian ayahnya. Akhirnya Dan dikeluarkan dari dojo, bukan cuma karena dia nggak potensial, tapi dia juga nyebelin. Dan sadar bahwa itu adalah keputusan yang terbaik, dengan keluar dari dojo agar dia nggak menjerumuskan dirinya dalam pembalasan dendam. Akhirnya dia memutuskan untuk berlatih dengan gayanya sendiri dan membuka sebuah dojo.
Di sisi lain, saat usia 23 tahun, Ken dan Ryu akhirnya menjadi murid yang sangat kuat dan menjadi ahli seni bela diri yang sangat tangguh. Pada usia itu, Ken dan Ryu akan keluar dari dojo. Mereka pun melanjutkan latihan dengan cara mereka masing-masing. Ken kembali ke negaranya di mana dia mengikuti banyak turnamen bela diri di sana dan mendapatkan banyak kemenangan. Sementara itu, Ryu mulai perjalanan ke Thailand untuk mengadu kekuatannya dengan master seni bela diri Muay Thai dan dia adalah Sagat. Kehidupan Sagat dipenuhi dengan kekerasan dan kebencian dalam hidupnya sejak kecil. Dia sering berantem di jalan-jalan untuk menghabisi siapapun yang dia anggap kuat. Saking seringnya bertarung membuat matanya terluka. Dengan satu matanya, dia mencari bela diri yang bisa dia gunakan untuk menjadi lebih kuat dan dia memilih Muay Thai sebagai seni bela dirinya. Setelah itu, tubuhnya menjulang tinggi dan berotot akibat latihan yang dia pelajari, sampai dia menjadi petarung Muay Thai terkuat di negaranya. Suatu hari, Sagat menerima tantangan dari seorang pria bertopeng yang bernama Go Hibiki, di mana dia adalah ayah dari Dan Hibiki. Ayah Dan Hibiki tahu kelemahan Sagat itu pada matanya dan dia menyerang terus tanpa henti ke arah matanya. Namun karena tubuhnya terlalu kuat, Sagat mengamuk dan melakukan serangan mematikan kepada pria bertopeng dan akhirnya dia mokat, guys. Itu kenapa Dan Hibiki masuk dojo Goken supaya bisa membalaskan dendam ayahnya pada Sagat. Lalu Sagat mengalahkan gurunya sendiri dan menjadi Emperor of Muay Thai yang baru. Salah satu murid yang bernama Adon melihat pertarungan itu dan menjadikan Sagat sebagai idolanya dan meminta Sagat untuk menjadikan dia sebagai muridnya. Di sisi lain, Ryu tahu bahwa dia nggak bakal bisa ngalahin Sagat begitu aja. Jadi dia berencana untuk mengalahkan semua petarung Muay Thai di Thailand sebelum melawan Sagat. Dan dia telah mengalahkan 20 petarung Muay Thai. Akhirnya Ryu menantang Sagat untuk duel. Dalam pertarungan sengit selama berjam-jam, Ryu pun dijatuhkan oleh Sagat. Tapi tiba-tiba Satsui no Hado dari dalam tubuhnya Ryu itu muncul, di mana itu adalah sisi gelap dari Ansatsuken yang nggak diajarin sama Goken malah. Dan akhirnya dengan serangan Shoryuken, Sagat pun dikalahkan oleh Ryu dan meninggalkan bekas luka permanen di dadanya. Bahkan kalau nggak salah tuh dia hampir mati saat itu juga. Ryu merasakan ada sesuatu yang janggal dalam dirinya. Dia ngerasa ada energi yang aneh yang ingin menguasai jiwa, pikiran, dan tubuhnya. Sedangkan Sagat merasa sangat terhina dengan kekalahan itu dan bersumpah akan membalas dendam pada Ryu. Adon sebagai muridnya pun ikut kecewa berat dengan kekalahan Sagat melawan Ryu. Dia bilang kalau Sagat telah mempermalukan Muay Thai di seluruh dunia. Adon tahu bahwa dia harus mengalahkan Sagat untuk menjadi Emperor of Muay Thai yang baru untuk mengembalikan nama baik bela dirinya. Di sisi lain, saat Ryu melawan Sagat di Thailand, hal luar biasa terjadi di Jepang. Akuma telah kembali dari latihannya untuk menantang saudaranya yaitu Goken. Dan sekali lagi dia menggunakan jurus Sun Gokusatsu untuk mengalahkan lawannya. Namun teknik ini telah dikembangkan olehnya sehingga dia bisa melenyapkan jiwa lawannya. Jadi meskipun nanti itu lawannya masih hidup, itu jiwanya udah kosong. Akuma berpikir kalau Goken itu sudah mati dan meninggalkannya. Namun sebenarnya Goken itu masih hidup dan beristirahat di sebuah gua dengan kondisi terluka parah. Dia bersembunyi dalam waktu bertahun-tahun menunggu waktu yang tepat untuk bisa kembali. Akuma percaya kalau dia sudah menghilangkan jiwa Goken dan berhasil menyempurnakan teknik kegelapannya yang lebih powerful dan lebih menakutkan lagi. Sementara itu, Sagat juga melatih dirinya untuk menjadi lebih kuat. Dia selalu teringat saat Ryu mengalahkan dia dengan Shoryuken yang selalu menghantuinya. Akhirnya dia menciptakan tekniknya sendiri yaitu Tiger Uppercut. Lalu ada sebuah organisasi jahat yang bernama Shadow Law mendekati Sagat dan menawarinya bantuan untuk melacak keberadaan Ryu untuk membalaskan dendamnya. Sagat menerima penawaran itu dan menjadi salah satu dari 4 pimpinan di sana. Dia juga menjadi pengawal bagi M. Bison. Dengan kekuatannya dan bantuan dari M. Bison, Sagat percaya dia memiliki kesempatan untuk melawan Ryu dan membalaskan dendamnya.
Kita bahas sedikit soal M. Bison. Dia adalah ahli bela diri berbakat dan memiliki kekuatan energi yang unik, yaitu soul power. Di sini nggak ada penjelasan waktu dia muda dia itu jahat apa enggak, tapi yang jelas dia mewariskan pengetahuan tentang soul power pada satu-satunya murid, yaitu Rose. Namun dia nggak pernah puas dengan kekuatannya, sampai akhirnya dia tahu kalau ada kekuatan yang bernama Psycho Power. Ini sisi gelap dari soul power, sama kayak Satsui no Hado lah pokoknya. Kekuatan Psycho Power ini bisa melenyapkan jiwa orang yang menggunakannya, sampai-sampai bikin penggunanya itu pengen bundir. Bison tahu kalau gurunya itu satu-satunya orang yang bisa mengendalikan Psycho Power. Dia bilang kalau gurunya mewariskan kekuatan Psycho Power ke 3 orang, M. Bison, JP, sama 1 orang lagi. Bison yang terobsesi dengan kekuatan akan melakukan apapun untuk menjadi yang terkuat di dunia. Untuk itu dia membuat organisasi kriminal dunia yang bernama Shadow Law. Dengan organisasi itu, dia mencari petarung terkuat untuk mempelajari kekuatan mereka. Sebagian petarung itu digoda dengan uang, kayak Barlock atau Vega. Dan sebagian lainnya itu dicuci otak, kayak Kemi, dan lain-lain. Salah satu petarung terkuat yang dia cari di masa lalu itu Gouken, sang legenda Ansatsuken. Gouken tahu kalau M. Bison nanti bakal datang untuk mempelajari kekuatan Ansatsuken. Jadi saat dia bertemu, Gouken bertarung melawan M. Bison tanpa menggunakan jurus-jurusnya sama sekali. Dan Gouken dikalahkan dengan mudah sama M. Bison. Bison frustasi karena nggak bisa mendapatkan apapun dari jurus Ansatsuken. Namun M. Bison tahu kalau Gouken itu punya 2 murid, yaitu Ken dan Ryu, yang memiliki kekuatan yang hampir sama dengan Gouken, memberinya dia harapan agar bisa mempelajari jurus Ansatsuken dari mereka berdua. Bison gak puas dengan cuman merekrut pasukan terkuat untuk organisasinya kayak Barlock atau Vega. Dia bergerak lebih jauh untuk membuat pasukan elit pembunuh wanita yang bernama Dolls. Tapi para wanita Dolls ini bukan seorang pembunuh, guys. Jadi mereka itu diculik terus dicuci otak menjadi pembunuh kayak DiCaprio, Kemi, Juni, Julie, dan lain-lain. Selain membangun pasukan Dolls, M. Bison juga membuat petarung rekayasa yang akan menjadi tubuh cadangan bagi M. Bison. Jadi M. Bison ini bisa pindah-pindah badan, guys, dengan kekuatan Psycho Power. Abel, Ed, sama Fog itu salah satu hasil dari eksperimen petarung rekayasa milik Bison. Tapi ambisi sama kekejaman orang ini belum selesai sampai di situ, guys. Dia melintasi suku-suku pedalaman dan mengalahkan pimpinannya. Salah satunya itu suku yang ditempati sama T-Hawk. Dia mengalahkan T-Hawk dan merebut istrinya, yaitu Julia, yang dicuci otak dan menjadi pasukan Dolls yang diberi nama Julie. Lalu mantan murid M. Bison yaitu Rose meramalkan akan terjadi kejahatan besar di depan mata yang disebabkan oleh M. Bison. Untuk mencegah hal itu terjadi, dia menghadapi M. Bison. Pertarungan super sengit pun berlangsung dan Rose akhirnya menang melawan M. Bison. Dia berpikir kalau dia sudah menyelamatkan dunia, tapi dia terkejut melihat ramalan selanjutnya kalau M. Bison tetap hidup dengan tubuh yang baru. Setelah itu ada orang yang menantang M. Bison lagi, yaitu Chun-Li. Chun-Li adalah gadis Tionghoa yang belajar kungfu dari ayah dan temannya yang bernama Gen. Dia bergabung ke Interpol pada usia muda dengan misi utamanya yaitu menemukan ayahnya yang menghilang. Dia menemukan bahwa ada organisasi jahat yang menculik para petarung hebat yang bernama Shadow Law. Untuk itu, dia menghadapi Bison sebagai pimpinan organisasi itu. Dia berharap dengan ini dia bisa bertemu dengan ayahnya. Namun Chun-Li dikalahkan dengan mudah oleh M. Bison. Untuk memprovokasi Chun-Li yang sudah kalah, M. Bison bilang kalau dia yang menculik ayahnya. Chun-Li menolak untuk menyerah. Dia ditunjuk oleh Interpol menjadi penyidik resmi dari organisasi Shadow Law. Dia berusaha untuk menjatuhkan M. Bison dan membawanya ke pengadilan. Sementara itu, Ness, seorang prajurit Amerika, dia dikirim dalam misi berbahaya untuk menjatuhkan Shadow Law. Setelah berbulan-bulan dan akhirnya dia berhadapan dengan M. Bison. Mereka pun bertarung, dan untuk pertama kalinya M. Bison hampir dikalahkan seutuhnya. Ness yang hampir menang, dia terkejut melihat ada helikopter yang berada di belakangnya dan menembak dia dari belakang.
Nes pun terjatuh dari tebing dan diberitakan kalau dia itu sudah mati. Beritanya itu sangat mengejutkan keluarga dan rekan-rekannya. Kembali ke Ryu. Setelah berhasil mengalahkan Sagat, dia berada dalam fase kebimbangan dalam dirinya. Sagat sebagai petarung terkuat di dunia itu sudah dia kalahkan. Jadi untuk apa dia berlatih lagi? Namun dia tetap melatih dirinya untuk meningkatkan kekuatannya dengan rutin. Berita kemenangan Ryu melawan Sagat pun tersebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat, membuat banyak orang yang kagum sama dia dan juga orang yang ingin mengalahkan dia. Dari sekian banyak orang yang kagum sama Ryu, ada gadis yang bernama Sakura sebagai fans berat Ryu dan meminta Ryu untuk menjadikannya sebagai murid. Awalnya Ryu ragu apa dia bisa menjadi guru yang baik. Banyak orang-orang yang ingin menjadi muridnya Ryu dan ditolak mentah-mentah begitu aja. Namun, sosok Sakura yang sangat ceria dan penuh semangat serta pantang menyerah membuat Ryu menerima Sakura sebagai muridnya. Sagat berkeliling dunia untuk menebus kekalahannya melawan Ryu, sampai akhirnya dia bertemu lagi dengan Ryu dan menantangnya bertarung. Tapi Ryu nggak mau ngelawan Sagat karena Sagat masih belum pulih dari pertarungan-pertarungan sebelumnya. Tapi Sagat bersikeras untuk melawan Ryu, dan Ryu pun sengaja membiarkan Sagat menang saat itu. Sagat mengetahui hal itu dan meninggalkan Ryu untuk menenangkan diri. Selama menenangkan diri, Sagat ditantang oleh Dan Hibiki untuk membalas dendam ayahnya dan bersumpah untuk membuat Sagat kehilangan matanya lagi. Sagat mengingatkan bahwa orang terakhir yang melukai matanya itu akan membayar dengan nyawanya. Tapi saat bertarung dengan Sagat, Sagat membiarkan Dan mengalahkan dia. Kemudian, Adon juga datang untuk bertarung dan sekali lagi Sagat ngebiarin lawannya untuk menang. Di sisi lain, Akuma juga melakukan hal yang sama untuk mencari petarung-petarung terkuat di seluruh dunia. Ketika dia mendengar Ryu yang berhasil melawan Sagat, Akuma langsung menjadikan Ryu sebagai target utamanya. Namun sebelum dia bertemu dengan Ryu, Akuma dihadang sama Gen, teman dari bapaknya Chun-Li. Gen memiliki pandangan dan dalam seni bela diri yang jauh lebih baik daripada Akuma. Sayangnya, Gen mengidap penyakit yang sangat fatal, namun dia lebih memilih mati dalam pertarungan daripada mati karena penyakit. Jadi dia lebih memilih menantang Akuma untuk bertarung. Akuma terkejut bukan main saat Gen masih bisa berdiri setelah terkena Raging Demon atau Son Goku 1. Dia ingin menghabisi Gen, tapi Akuma sadar kalau Gen itu mengidap penyakit dan sebentar lagi bakal mati. Jadi dia meninggalkan Gen di sana karena merasa itu bukan pertarungan yang adil. Sampai akhirnya Akuma bertemu dengan Ryu. Dia ingin membuat Ryu membangunkan kekuatan Satsui no Hado dalam dirinya agar mereka bisa bertarung sampai mati. Akuma tidak bertarung dengan kekuatan penuh. Dia hanya ingin menguji kekuatan Ryu dan Ryu berhasil mengalahkan Akuma. Lalu Akuma menyuruh Ryu untuk datang menantang dia untuk bertarung lagi setelah Satsui no Hado-nya telah bangkit. Dengan kekuatan penuh, Akuma menghancurkan pulau tempat mereka bertarung. Di sisi lain, Ken juga mendengar kalau Ryu sukses ngelawan orang terkuat yaitu Sagat. Dan tanpa buang-buang waktu, dia kembali ke Jepang untuk bertarung melawan sahabatnya itu. Setelah ketemu kangen ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka bertarung lagi. Ternyata dalam pertarungan yang cukup sengit, Ken bisa mengalahkan Ryu. Ken menyadari bahwa Ryu sedang merasa terganggu dengan sesuatu yang membuat dia nggak bisa fokus bertarung dengan baik. Ken akhirnya memberi ikat rambutnya untuk Ryu dan Ken bilang kalau kamu bisa menggunakan ini untuk tetap fokus saat bertarung dan mengingat kalau dia tidak pernah sendiri dalam menghadapi masalah. Ryu menerima ikat kepala itu dan menggunakannya. Bahkan sampai sekarang, lebih tepatnya Street Fighter 6, Ryu masih menggunakan ikat kepala dari Ken sebagai pengingat persahabatan mereka dan persaingan mereka. Itulah alur cerita Street Fighter dari Street Fighter 1 sampai Street Fighter Alpha 2. Part selanjutnya nanti akan segera dibuat, melanjutkan cerita dari Street Fighter Alpha 3 sampai ke Street Fighter 2 dan seterusnya. Sekian ulasan dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan konten-konten gabut dari kami. Dan akhir kata, salam PC Kentang.